Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Yusuf, seniman dari Mamuju Tengah. Nah, kali ini kakak akan memaparkan materi tentang seni tari. Di dalam seni tari terbagi beberapa bagian. Pertama, definisi tari, unsur-unsur tari, fungsi tari, dan jenis-jenis tari. Adikku semua, kali ini saya akan membahas tentang definisi tari. Jadi pengertian seni tari itu, seni tari adalah seni yang menggunakan gerakan tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Jadi tari merupakan perpaduan dari beberapa unsur, yaitu ada raga, terus irama, dan rasa. Jadi disimpulkan, tari adalah desakan perasaan manusia di dalam dirinya yang mendorongnya untuk mencari berupa gerak-gerak yang ritmis. Mana anak-anak semua? Masih semangat menerima materinya? Pasti dong masih semangat. Nah, kakak akan melanjutkan materinya, yaitu unsur-unsur seni tari. Jadi perlu kalian ketahui bahwa unsur-unsur tari itu terbagi 3, yaitu wiraga, wirama, dan wirasa. Jadi saya akan jelaskan satu persatu. Jadi wiraga dalam seni tari memiliki arti raga. Dalam hal ini, tarian wajib terdapat unsur gerakan tubuh yang dinamis, ritmis, serta estetis. Walaupun tidak semua gerakan dari seni tari terdapat maksud tertentu. Wiraga memiliki 2 unsur gerakan, yakni gerakan biasa atau gerakan murni, dan gerakan maknawi. Gerakan biasa atau murni merupakan gerakan yang di dalamnya tidak memiliki maksud tertentu. Sebaliknya, gerakan maknawi adalah gerakan yang di dalamnya terdapat suatu makna mendalam serta terdapat maksud tertentu. Di sini adik-adik semua ada contohnya. Contoh dari gerakan wiraga yang bermakna, yaitu penari wanita yang memutar pergelangan tangannya, menandakan arti sebuah keluasan atau kelembutan. Demikian pula penari pria yang menggerakkan decakan pada pinggangnya, menandakan arti sebuah wibawa dan kekuasaan. Ya. Kedua, wirama. Wirama atau juga bisa disebut irama dalam kesenian. Musik irama berfungsi sebagai pengiring gerakan penari. Dalam suatu tarian, tanpa adanya musik, maka suatu tarian tersebut tidak akan memiliki makna. Terus ketiga, wirasa. Wirasa bisa dibilang adalah perasaan yang harus disampaikan dalam seni tari. Perasaan tersebut bisa disampaikan melalui pesan dalam gerakan serta ekspresi penari. Maka dari itu, seorang penari harus dapat menjiwai serta mengekspresikan tarian tersebut lewat mimik wajah serta pendalaman karakter. Apabila unsur ini disatukan dengan irama serta gerakan yang mendukung, maka unsur ini akan menguatkan suasana, karakter, serta estetika dalam suatu tarian tersebut. Dengan adanya pendalaman pada unsur ini, maka penonton akan dapat menangkap maksud dari pesan yang disampaikan oleh sang penari. Nah, itulah tadi semua adik-adik semua materi unsur-unsur tari. Nah, kakak akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu fungsi tari. Di dalam fungsi tari ini terbagi 3 bagian. Pertama, sebagai sarana keagamaan. Kedua, sebagai sarana pergaulan. Dan ketiga, sebagai tontonan. Nah, sebelum kakak menjelaskan ketiga bagian ini, saya jelaskan pertama fungsi tari. Jadi fungsi tari adalah sebagai pengungkapan dan ekspresi dari sang penari. Dikarenakan manusia adalah makhluk sosial hingga harus
berkomunikasi dengan pihak lain, yaitu manusia lainnya dan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saya akan jelaskan pertama sebagai sarana keagamaan. Sejak dahulu di dalam upacara keagamaan manusia menggunakan tari-tarian sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan. Tari biasanya digunakan sebagai sarana keagamaan yang bersifat sakral. Kedua, sebagai sarana pergaulan. Tarian pergaulan merupakan tarian yang diperuntukkan untuk menyatakan kerukunan masyarakat. Ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial sehingga membutuhkan interaksi dengan manusia yang lainnya dan sehingga memunculkan suatu keakraban. Dan penjelasan terakhir yaitu sebagai tontonan, merupakan jenis tarian yang dihadirkan sebagai hiburan semata. Hampir di setiap daerah Indonesia memiliki jenis tarian ini. Diharapkan setiap yang menonton tarian ini akan merasa. Kakak tadi sudah menjelaskan tentang definisi tari, fungsi tari, dan unsur-unsur tari. Nah, kakak akan melanjutkan penjelasan dari jenis-jenis seni tari. Nah, jenis-jenis seni tari ini terbagi beberapa bagian. Ya. Menurut tari berdasarkan jumlah penarinya, ya, ada tari tunggal atau solo, terus tari berpasangan atau duet, dan terakhir adalah tari berkelompok. Nah, sebuah tari seni ini yang dibawakan oleh satu orang penari, baik itu penari laki-laki maupun perempuan. Contoh tari dari Gatotkaca asal Jawa Tengah. Ini dia cekidot. Terus kedua, tari berpasangan duet. Sebuah tari seni yang dibawakan oleh dua orang penari, baik itu penari laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ataupun campur dengan laki-laki. Contohnya tari topeng asal Jawa Barat. Ini dia contohnya, cekidot. Terus ketiga, tari berkelompok atau grup. Sebuah tari seni yang dibawakan oleh banyak orang atau berkelompok. Penari biasanya lebih dari 2 orang, baik dilakukan dengan laki-laki, semua perempuan, ataupun campur laki-laki dengan perempuan. Contohnya tari saman dari asal Aceh. Ini dia cekidot. Nah, adik-adikku semua, itulah tadi materi yang saya jelaskan tentang seni tari. Semoga adik-adik semua tidak bosan mendengarkan materi yang saya bawakan tentang seni tari. Cukup dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di materi selanjutnya tentang olah tubuh.